Ada sebuah riset psikologis bahwa dalam masa penantian pulih yang wabah COVID-19 ini, katanya ada sekitar 75% manusia, atau dengan kata lain 3 dari 4 orang yang mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa dari yang paling ringan sampai yang berat. Entahkah stres, frustrasi, depresi berat, dan berbagai macam gangguan kejiwaan lainnya. Beberapa simptom yang bisa dilihat antara lain, ada orang yang cuci tangan ulang-ulang karena takut ketularan virus, ya bahkan sampai latah, gak kemana-mana, gak pegang yang kotor, gak kontak dengan orang luar, pun cuci tangan terus-menerus secara otomatis. Kalau lihat air, lihat sabun, lihat keran, cuci tangan. Ada juga yang mandi beberapa kali sehari, walau gak kemana-mana. Atau ada yang sama sekali tidak mandi, sebaliknya. Karena dia merasa gak perlu mandi, karena gak pergi kemana-mana, gak keluar rumah. Ada juga yang makan berlebihan, tidur berlebihan, konsumsi vitamin berlebihan. Atau sebaliknya, ada yang tidak punya selera makan. Makan seadanya dan buru-buru, lalu dia juga sulit tidur, jenuh, bosan, dan tidak ada semangat hidup. Ada juga orang yang cepat marah, atau sebaliknya dia banyak diam, bingung, mengurung diri sendirian. Awalnya senang bisa kumpul-kumpul dengan anggota keluarga di rumah, tapi lama-kelamaan timbul konflik dan timbul masalah yang baru di dalam masa penantian ini. Ada juga orang yang kecewa terhadap diri sendiri, kecewa terhadap orang lain, hilang harapan terhadap apapun dan siapapun di dunia ini. Ada juga sebagian yang hilang ambisi, hilang cita-cita, tidak ada masa depan yang jelas, gak tahu mau kemana arah hidupnya. Ada juga orang yang hidupnya selalu ketakutan, takut sakit, takut mati, atau sebaliknya, ada muncul pikiran untuk bunuh diri. Nah, ini sudah agak berat. Menurut penilaian saudara, apakah saudara sekarang sedang terganggu jiwanya? Mungkin ada stres yang berkepanjangan, ada frustrasi pada banyak hal, ya, jenuh gak bisa kemana-mana, seperti di penjara, dan emosi saudara tidak stabil. Salah satu faktor penyebab gangguan jiwa ini adalah karena harapan yang ditawarkan oleh manusia, misalnya dokter, saintis yang mau cari vaksin nggak ketemu-ketemu, pemerintah mengecewakan, bos mengecewakan, ya, banyak hal yang tidak jadi kenyataan, atau pekerjaan yang semakin terancam, masa depan tidak jelas, dan simpanan emergency, tabungan saudara, sudah menipis, atau habis sama sekali. Ibarat jalan buntu yang tidak bisa berbalik arah. Harapan sama sekali hampa. Ketika janji dan harapan yang diberikan manusia dan materi tidak bisa memberikan saudara ketenangan, tidak bisa membuat saudara kuat dan teguh bertahan, ingatlah, saudara membutuhkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber yang menghibur dan menguatkan, sebab firman Tuhan tidak pernah salah. Manusia bisa salah, materi bisa mengecewakan, Tuhan tidak bisa mengecewakan. Firman-Nya selalu menghibur, menguatkan, dan memberikan harapan yang sejati. Mari saya ajak kita baca firman Tuhan, Yeremia 29:11-14, demikian firman Tuhan. 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudaraku yang kekasih, bagian firman Tuhan di atas adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel yang terbuang ke Babylon selama 70 tahun.
Karena mereka memberontak dan melawan Tuhan dan berdosa, lalu Tuhan izinkan Babel menjajah mereka. Janji Tuhan akan memulihkan mereka, bangsa Israel, yang sedang stres, sedang depresi, sedang frustrasi, dan jenuh menunggu selama 70 tahun. Wow, lama sekali ya. Kita baru menunggu hampir setahun saja sudah mulai bosan, jenuh, dan banyak yang stres, frustrasi, dan depresi sudah tidak tahan. Atau sebagian saudara pun sebenarnya sedang menunggu Tuhan. Bertahun-tahun lamanya sudah menunggu. Belum ada jawaban. Belum melihat ada titik terang dari Tuhan. Hari ini kita akan belajar beberapa pelajaran penting dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama, Allah memiliki rencana yang baik untuk setiap kita. Nah, itu di ayat 11. Perhatikan istilah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itulah yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan rancangannya, rencana yang baik kepada setiap kita. Sebab Allah itu maha baik. Padanya tidak ada kejahatan. Dia bukan Allah yang dualistik, jahat dan baik, hitam dan putih. Bukan. Dia selalu baik. Pribadi dan karakter Allah yang ditunjukkan oleh kehadiran Kristus di dunia ini membuktikan dia tidak pernah bersalah. Dia maha kasih, dia maha baik, dan dia maha setia. Sebab itu saudara, bawalah semua rencanamu, cita-citamu, atau ambisimu ke hadapan Tuhan. Periksa di hadapan Tuhan. Apakah rencana-rencanamu itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah rencana-rencanamu itu, cita-citamu dan ambisimu itu akan membuatmu lebih jauh dari Tuhan? Iman kerohanianmu akan semakin mundur. Saudara lebih sibuk, tidak ada waktu untuk Tuhan, untuk ibadah dan melayani. Saudara akan lebih egois mungkin. Hidup saudara akan lebih duniawi. Saudara akan jatuh dalam dosa dan memalukan nama Tuhan. Kalau memang iya, saudara perlu mengubah rencanamu, mengubah cita-citamu, meluruskannya, agar motivasimu, tujuan hidupmu, dan cara hidupmu sungguh-sungguh sesuai dengan rencana Tuhan yang baik itu, yang disiapkan di dalam hidupmu. Nah, tapi kalau rencana saudara dan cita-cita saudara tidak bertentangan dengan firman Tuhan, cocok dengan firman Tuhan, dan akan membuat saudara bertumbuh dalam iman kerohanianmu lebih dekat dengan Tuhan, saudara perlu bersyukur untuk rencanamu itu. Bersyukur juga untuk rencana Tuhan bagi hidupmu. Dan saudara masuk dalam rencana Tuhan itu. Bersyukur. Apapun yang terjadi, walaupun kadangkala dalam proses itu, ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Yang melampaui pikiran kita, melampaui perasaan kita, dan melampaui pengalaman kita. Itu bisa terjadi. Sebagai contoh, saudara masih ingat tokoh Yusuf dalam perjanjian lama? Yusuf adalah anaknya Yakub, anak yang disayang, diberi pakaian yang indah. Dan suatu hari dia bermimpi bahwa bulan dan bintang-bintang berkeliling menyembah dia. Oh, ini sebuah tanda bahwa suatu hari dia akan menjadi pemimpin yang besar. Yusuf percaya itu rencana Tuhan bagi dia, walaupun ayahnya Yakub kaget. Sebab masa orang tua dan saudara-saudaranya akan menyembah dia? Tapi dia yakin rencana Tuhan baik bagi dia. Walaupun saudara, dalam prosesnya tidak demikian. Semua saudara-saudaranya itu iri hati dan kemudian menjual dia sebagai budak ke Mesir. Wow, jadi budak. Budaknya Potifar. Bahkan difitnah oleh istrinya Potifar dan masuk penjara. Bagaimana mungkin jadi pemimpin yang besar, sekarang hidupnya di penjara. Tidak ada harapan, buntu, menanti dan menunggu cukup lama. Tapi Yusuf tidak berubah. Dia yakin, percaya, rencana Tuhan selalu baik dan baik untuk dia. Itu sebabnya dia bertahan. Itu sebabnya dia tidak ragu. Dia tidak kecewa. Dia tidak mengeluh. Tapi dia percaya suatu hari nanti rencana Tuhan pasti akan berhasil.
Dan akhirnya memang betul, dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Orang nomor 2 di Mesir, pemimpin besar. Dan memang terjadi, ayahnya dan saudara-saudaranya datang menyembah dia, meminta tolong kepada dia. Dan ketika semua abangnya takut, kalau Yusuf akan membalas dendam, Yusuf mengucapkan kalimat yang bagus sekali, indah sekali, yang menyatakan iman dia. Dia berkata, manusia kamu sekalian merencanakan hal yang jahat buat aku. Tapi Tuhan merencanakan yang baik. Tuhan merancangkan yang baik. Sebab dia ingin memelihara sebuah bangsa yang besar. Dan akhirnya kita tahu Yusuf adalah salah satu tokoh yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan garis keturunan yang akan nanti melahirkan Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat bagi dunia. Saudara, inilah sikap yang benar ketika ada persoalan dan masalah yang melampaui pikiran kita, melampaui perasaan kita, dan melampaui pengalaman kita dalam memasuki rencana Tuhan. Sikap yang benar dalam merespon kepada Tuhan ketika ada hal-hal persoalan yang tidak masuk akal. Termasuk Allah kita tidak masuk akal. Tapi sikap yang benar adalah tetap percaya rancangan Tuhan selalu baik walaupun kita tidak mengerti. Yang kedua, Allah memberikan janji masa depan yang penuh harapan. Ayat 11b. Jadi lanjutannya, perhatikan istilahnya. Allah memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dalam meniti masa depan memang ada naik turun, ada tantangan, ada persoalan, ada cobaan dari dunia, cobaan dari si jahat. Jadi gak selalu mulus, ya, gak selalu lancar tanpa masalah. Ada persoalan, tapi masa depan itu penuh harapan. Tuhan akan berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan karunia-Nya, sehingga semua itu bisa kita lalui dengan baik. Dan hasilnya adalah masa depan yang penuh harapan. Ingat saudara, lidah Allah tidak dolak-dalik. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Catatan sejarah membuktikan bahwa Allah itu setia dan Dia menepati janjinya. Tidak pernah ingkar janji. Bila Tuhan berjanji, kita perlu beriman dan mengaminkan janjinya dan memegang janjinya dan menantikan waktunya. Maka saudara akan mengalami penggenapan janji dan harapan dari Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Ketika Tuhan bilang tunggu, kita harus belajar tunggu. Sebab kita yakin waktu Tuhan paling tepat. Dan tepat waktunya, Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Artinya penuh berkat-Nya, penuh karunia-Nya, penuh kemuliaan-Nya. Saudara, belajar menunggu. Saya tidak tahu kita harus menunggu berapa lama. Tapi ketika kita setia, menantikan janjinya, mentaati apa yang Dia katakan, pasti janjinya itu digenapi. Saudara, 2 hari yang lalu, saya dan Esther, istri saya, dan Jason diundang oleh Michael, anak saya yang kedua, dan istrinya Andrina untuk makan malam di rumah mereka. Dan Michael yang masak dengan istrinya, masak steak, masak kentang, masak sayur. Senang sekali kami bisa kumpul dan makan bersama. Sesudah selesai makan, Michael, anak saya, ada menyiapkan sebagian daging yang akan diberikan kepada anjingnya. Mereka punya seekor anjing namanya Koi. Masih belum setahun umurnya. Lucu. Dan ketika Michael menawarkan daging itu, saya lihat, wah, hebat. Ternyata anjingnya disuruh tunggu, dia bisa tunggu. Dia gak langsung melahap daging itu. Ketika Michael mengatakan oke atau go, dia baru boleh makan. Walaupun itu sangat wangi dan menarik perhatiannya, menarik seleranya, menarik matanya, tapi dia tidak berani melawan tuannya. Saya kira ada pelajaran rohani buat kita, bahwa binatang aja bisa menunggu ketika disuruh tuannya menunggu. Kita lebih dari anjing, kita harus belajar ketika Tuhan mengatakan, masa depanmu penuh harapan, masa depan yang baik, tunggu waktuku. Kita harus tunggu, kita nggak boleh gegabah, kita nggak boleh sembarangan, kita nggak boleh buru-buru, kita nggak boleh melanggar
waktu Tuhan dengan melakukan apa yang kita mau, maka pasti saudara akan menerima berkat-Nya, karunia-Nya, masa depan yang penuh harapan itu. Mari kita saksikan video ini. This is Frankie's dog. His name is Koi. He learned to wait for the master. Wait. Good boy. Wait. 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 You're supposed to wait until I say go. Go. Good boy. Give him up. I think his command is actually His command is okay. This one's got all the water. He's gonna grow 2 pounds overnight with this one. This one smells good. Wait, Okay. wait, wait. Where's the wait? Look at me, look at me, look at me, look at me, look at me. Wait, Look at me now, look at you. wait. Okay. Good boy. Good boy. Finish. Mari kita belajar menantikan Tuhan dengan sabar, tabah, dan teguh beriman kepada janji-Nya yang pasti, seperti fajar yang terbit setiap pagi, pasti akan digenapi. Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah ingkar janji. Amin. Yang ketiga, Allah memberikan pemulihan ketika kita beribadah kepadanya dengan segenap hati. Itu ayat 12-14. Perhatikan istilah. Berseru dan datang berdoa kepadaku, kata Tuhan. Di ayat 13 ada istilah mencari dan menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14 ada istilah, kamu akan menemukan aku dan aku akan memulihkan keadaanmu. Saudaraku, semua ungkapan ini menunjukkan sikap dan praktek dalam ibadah kepada Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Kita bisa beribadah kepada Tuhan lewat doa, lewat puji-pujian, lewat penyembahan, lewat beribadah bersama di gereja, atau saudara yang ibadah online. Hati, pikiran, jiwa yang siap memuji dan memuja Tuhan. Terlepas dari situasi dan kondisi apapun, dan tantangan persoalan apapun, tidak ada satu hal yang boleh menghalangi kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebagai contoh, saudara, pendeta John MacArthur dari Grace Community Church, kita mungkin sebagian mendengar news, kabar, dia digugat, disu karena beribadah di dalam gedung. Gubernur dan pemerintah bilang jangan beribadah di dalam gedung gereja. Di pengadilan, saudara, akhirnya pendeta John MacArthur dan jemaatnya menang. Kenapa? Sebab pemerintah tidak bisa buktikan bahwa gereja itu mendatangkan bahaya. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa ada virus di dalam gedung lebih banyak dari di luar gedung. Bukan berarti mereka beriman yang nekat, mereka tetap melakukan jaga jarak, protokol kebersihan, memakai masker. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Grace Community Church yang dipimpin oleh pendeta John MacArthur boleh tetap beribadah di dalam gedung. Puji Tuhan, kuncinya adalah taat. Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Taat kepada perintah firman Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mereka lebih takut kepada hukum Tuhan daripada hukum yang dibuat manusia. Itu yang diajarkan oleh pendeta John MacArthur. Jangan mengambil hak dari Tuhan. Bahwa kita harus beribadah, memuji-memujanya dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan. Saudara, ini adalah kesaksian yang indah. Tugas kita adalah taat. Bagian kita adalah taat. Bagian Tuhan memberikan janjinya. Bagian Tuhan memberikan rencananya yang baik. Bagian Tuhan adalah menggenapkan pemulihan bagi umatnya yang taat dan setia beribadah kepadanya dengan segenap hati. Firman Tuhan di ayat 12 tegas sekali mengatakan, Tuhan sendiri yang akan bertindak memulihkan umatnya. Tuhan sendiri yang akan bertindak memberikan pemulihan yang sempurna kepada setiap anak-anaknya yang taat. Jadi sekali lagi saudaraku, bagian kita adalah taat.
Saudara, kata taat itu unik sekali. Dibaca dari depan taat, dibaca dari belakang juga taat. Jadi depan, belakang taat, kiri, kanan taat, dibolak-balik tetap taat. Ada susah, ada senang tetap taat, ada sakit, ada sehat tetap taat, lancar atau tidak lancar tetap taat, gagal atau sukses tetap taat, dimengerti atau tidak mengerti tetap taat. Itu bagian kita. Bagian kita hanya taat. Mari saudara, kita pakai free will kita, kehendak bebas kita untuk taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Bukan terpaksa, bukan dipaksa, tapi taat dengan mengasihi Tuhan, dengan sukarela, dengan suka hati, dengan bersyukur, beriman, dan setia menantikan waktunya. Amin. Pasti hidup saudara akan dipulihkan. Pasti hidup saudara akan diberkati. Pasti saudara akan melihat rencana masa depan yang penuh harapan.